selamat bergabung di podcast ke-31 Indo Kiwi Talks. Apa kabar semuanya? Kabar baik. Baik. Kabar baik. Dah, kali ini kita kedatangan tamu teman lama kita ya. Heeh. Mbak Lama nggak Susi ketemu Sounder. loh. Iya, lama nggak ketemu. Mbak Susi Sounder, terima kasih sudah mau mampir di Thank podcast you. kita. Gimana Mhm. nih Thank kabarnya? you. Baik, baik. Baik-baik. Sehat, ya. Gitu. Gimana kalian? Sibuk ya? Ya, Lumayan. Udah lumayan. agak mending. Enda udah agak mending karena kan fiscal year-nya udah hampir selesai ya, Nda. Saya Oh Sebenarnya mulai tidak iya. cuma kemarin Hmm. kan banyak kejar-kejaran karena kadang ada klien yang telat-telat kan. Jadi Ya, Iya, sekarang sih udah steady lah. udah mulai agak-agak bisa bernafas ya. Nah, giliran saya nih mulai picking up gitu kan, apalagi nanti udah berasa kan udah Juli, minggu depan kita udah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Iya, ganti iya. tahun lagi, cepet banget. Benar-benar. Oke. Alright, sebelum kita mulai podcast kali ini, saya akan memutarkan video perkenalan Mbak Susi. Susi Saunders, ibu dari seorang remaja yang sejak tahun 2016 menyediakan homestay bagi siswa-siswa internasional di Christchurch, New Zealand. Susi tinggal di Christchurch sejak menikah dengan suaminya di tahun 2008. Sejak putrinya masuk sekolah, Susi mulai aktif menjadi volunteer di kegiatan-kegiatan sekolah dan pada akhirnya menjadi host bagi siswa internasional. Yuk kita simak ceritanya di podcast Indo Kiwi Talks. Cerita ini Mbak, gimana awal mulanya atau gimana hal apa yang bikin Mbak Susi akhirnya terus pengen jadi international student house atau house buat international student. Dulu sih awalnya gimana ya? Pertamanya sebetulnya nggak ada kepikiran buat ke sana gitu. Terus anakku Kimberly mulai sekolah dan kebetulan sekolahnya itu jadi dari year 0 sampai year 13 semuanya jadi satu. Nah, pas dia mulai sekolah karena aku nggak kerja, jadi aku mulai volunteer di sekolah gitu, ikut-ikut kegiatan di sekolah. Terus waktu dia kira-kira year 2 tahun 2016, sekolah mulai nyari-nyari. Ternyata sebelum itu sekolah tuh udah terima international students. Nah, pas tahun 2016 sekolah perlu lebih banyak lagi orang keluarga dari sekolah yang mau nge-host international students yang datang. Ada yang long term, ada yang short term gitu. Kalau Dan short term kebetulan itu, sorry Mbak, gimana? kalau short term itu biasanya berapa, 1 atau 2 term atau bagaimana? Kan tadi Mbak bilang ada short term sama long term ya? Iya. Short term itu ada yang dari 2 minggu sampai 1 term. Itu termasuk short term. Right. Yang 2 minggu gitu kebanyakan mereka datang sama sekolahnya atau apa. Oh, kayak studi banding Jadi gitu kali ya? iya, kayak gitu. Studi tour, studi banding gitu. Sekalian mereka lebih memperlancar bahasa Inggrisnya kan. Karena di sini aturannya beda sama di Indonesia. Kalau di sini kan anak-anak di bawah 18 tahun nggak boleh tinggal di rumah sendiri. Iya. Nggak boleh ngekos, nggak sama orang tua gitu, nggak dalam pengawasan orang Harus tua. ada yang Jadi ngawasin ya? iya. Jadi sekolah nyari keluarga yang bersedia nge-host mereka, yang punya kamar kosong gitu. Nge-host mereka. Jadi Dan sekolah yang memfasilitasi gitu ya untuk international student mereka gitu. Iya. Dan ya kita diminta memperlakukan mereka seperti keluarga sih, seperti anak sendiri di rumah gitu. Kita makan apa di rumah ya mereka makan itu. Kita pergi, tapi diminta kalau yang short term gitu, kalau bisa kita juga bawa mereka jalan-jalan weekend buat mereka lihat New Zealand, ngelihat Christchurch lah setidaknya. Itu kayak sekalian kalau holiday ya buat mereka ya. Iya. holiday ya. Itu Iya. kalau kan istilahnya sekolah
apa namanya, nawarin kalau ada international student ada yang mau jadi host enggak gitu kan. Nah, itu nanti untuk bayarannya Mbak Susi, apakah kan tadi Mbak Susi bilang, kita makan apa, mereka makan hal yang sama juga. Itu udah include makan juga, kalau uang kosnya gitu kasarannya atau harus mereka tambah Iya, lagi atau bagaimana? Include everything? udah include everything. Termasuk Internet, jalan-jalannya. power, jalan-jalan juga? Iya, Oke. termasuk jalan-jalannya ini. Ya, mungkin banyak yang nggak tertarik kalau memang mikirin bisnisnya aja ya. Gitu, betul. Sebetulnya kan ya itu termasuk repot ya ngurusin anak. Iya, Ya, nambah Anak anak. lain lagi, ya bahan. betul. Jadi Terus belum lagi kita Sabtu atau Minggu gitu kita mesti ngajak mereka jalan, ngajak Ya. mereka keluar. Mungkin orang nggak mikir, nggak tertarik karena bisnisnya. Tapi terus terang kita waktu itu nggak mikir buat kayak bisnis sih. Penting ada Karena namanya. karena Kimberly juga sendirian kan, nggak ada saudara di rumah, suka kesepian. Jadi pas ada itu, yuk kita coba gitu. Itu mikir gitu saya sama Buat temennya, yuk temen. kita coba. Iya. Dan jadi ternyata lebih mikir ke pengalamannya ya Mbak? iya, lebih mikir buat pengalamannya. Dan ternyata Keterusan. terusan ya sampai sekarang dari 2016. Mbak kalau boleh tahu nih range uang kosnya itu kira-kira berapa? Kalau boleh tahu. Ancer-ancer aja Kalau nggak perlu exact sekarang, number. Ya. Kan satu kamar aja kan yang mereka pakai kan? iya, satu kamar. Iya. Tapi tergantung, aku pernah juga karena terima ada 2 student, satu dari Jepang, satu dari Korea, mereka nggak pernah kenal sebelumnya kan. Jadi sekolah minta kalau bisa mereka 2 kamar pisah. Oh, oke. Jadi nggak bisa satu Karena kamar berdua gitu, harus satu iya, kamar iya. sendiri. Kecuali kalau yang teman-teman memang udah teman sekolah dari Boleh. sananya, boleh, iya. Nah, kira-kira 1 minggu per anak 300 sampai 375 gitu mungkin. Ya. Nah, tuh Untuk berarti ya sekarang misal ya. udah termasuk Iya, makan segala macam sih, I iya, think iya, ya iya, masih affordable lah ya itu. Maksudnya, apalagi tinggal di negara orang gitu kan. Kata Mbak Suci tadi iya, termasuk kalau jalan-jalan udah include kan. Jadi kalau misalnya iya, mau dibawa iya. kemana, ya udah berarti udah Kita keluar kita dari makan di luar juga ya mereka makan di luar sama kita, Jadi gitu. intinya mereka Jadi udah nggak dianggap ngeluarin uang anak ya? apa-apa ya. Enggak, iya dianggap anak aja sendiri. Dan terus Kimberly juga jadi punya temen. Iya. itu benefitnya. Iya, itu benefitnya. Ya. Nah, terus ini Mbak, suka dukanya Mbak Susi nih jadi host international student. Pasti ada dong. Misalnya yang, aduh, karena kan tadi udah include makan ya, aduh anaknya picky Iya. atau apa, kayak gitu misalnya. Nah, Ada nggak pengalaman? Itu dukanya. Oke. Soalnya kan kayak anak sendiri, kadang-kadang anak sendiri juga picky. Iya. Biasanya sih waktu mereka baru nyampe aku nanya, kamu alergi nggak? Terus kamu ada. Tapi kalau soal alergi biasanya sekolah juga udah ngasih info ke kita. Anak Oh ini ya, karena alergi kan harus apa? nulis ya di form sebelumnya. Ya. Ya. Iya. Cuman ya kamu suka makan apa? Apa yang kamu nggak suka? Biasanya aku tanya itu sih. Terus ya kalau yang picky, kadang tuh kayak kayak anak sendiri lah ya. Di meja makan dia makannya, aduh kalau itu aku udah bingung. Aduh, Tapi dia kan nggak suka ini. masalahnya adalah Mbak Susi nggak bisa marahin kan? Atau boleh? Boleh nggak negur? Kan beda ya kalau anak sendiri kan itu. Iya. Ayo makan. Iya. Kalau ini gimana nih? Ya paling cuma, oh don't you like this? Gitu. Try this. Soalnya kalau sakit kan Mbak Susi juga yang repot. Iya, kalau sakit ya aku juga yang repot gitu. Iya. Tapi dari tahun 2016 itu sampai sekarang kira-kira cuma mungkin 3 anak aja yang gitu. Yang picky banget sama makanan tuh kira-kira segitu nggak. Yang lain-lain kebanyakan mereka suka nyoba. What's it? Gitu. Apa? Dan Sejauh ini udah berapa international student, Mbak, yang pernah di tempat Mbak? Kalau tadi kan kata Mbak ada 3 yang picky, Mbak. Total ada berapa? Pengen tahu aja persentase yang Wah, yang nggak picky. udah banyak. Oh, oke. 10, 20? Lebih. Di kurun waktu itu? 20-an ada ya. Wow, oke. Oh, karena Soalnya Mbak kan Susi ada ngambil yang short term? Iya, Banyak aku ambil yang short term. Oke. Ya. Karena kalau long term, mereka misalnya 1 tahun di sini, nanti pas libur sekolah, aku juga mikir gimana ya kitanya. Itu tadi mau nanyain. Oke. Oh, berarti taktiknya Mbak Susi ambil yang short term biar kalau libur sekolah nggak usah terlalu Iya, karena kan mereka ke sini buat sekolah, jadi pas term sekolah aja mereka ada di sini. Dan jadi pada dasarnya nanti
punya privacy juga ya pas Mm-mm. libur Iya, sekolahnya Kimberly. iya, kita mau Mm-mm. ngapain juga bebas. Mm-mm. Dan Mm-mm. kita nggak harus, namanya libur sekolah, ya ibu-ibu Pengen selama relax. sekolah kita bangun pagi terus ngurusin semuanya. Libur sekolah ibu-ibu Pengen juga libur juga, libur. pengen libur. Iya, bangunnya jangan jam 6 gitu. Tapi kan kalau ada anak homestay ya kita nggak bisa bangun agak Mm-mm. siangan ya kan? Ya, karena mesti nyiapin Mm-mm. juga. Oke, jadi Iya. dukanya tadi ya, apa picky eater ya. Tapi kebanyakan tadi Mbak Susi Iya. bilang mereka pada mencoba gitu. Ini kan Heeh. Mbak Susi menarik nih. Mbak Susi kan menikah sama Kiwi ya, Iya. orang Kiwi. Nah, masakan yang dikasih ke mereka apa? Masakan Indonesia, masakan Mm. apa Kiwi atau Western atau mix atau bagaimana? Jadi maksudnya pengen tahu Aku Iya. mereka mix. menyobanya tuh nyoba dua-duanya atau Yang bagaimana? mana? Heeh. Heeh. Aku mix sih. Oke. Eh, kalau dulu pertama mulai, aku pikir, oh mungkin harus makanan kiwi terus gitu. Tapi Oke. selama ini kan aku dapat yang datang ke sekolah, yang dikasih ke aku yang short term ini, kebanyakan mereka dari Asia. Dan Oke. ternyata mereka pengen nasi juga. Sama ya kayak kita. Cocok. Gak makan Cocok. kalau gak pakai nasi. Iya, Itu Mbak Susi yang milih atau sekolah yang milihin Asia misalnya? sekolah yang ngasih. Ah, oke. Apa Yang mungkin short memang term, short term kebanyakan yang datang memang yang dari Asia. Oh. Oke. Nah, Asia ini Kalau negara mana aja? Tadi kan Mbak Susi bilang ada Korea, ada Jepang, ada negara lain ada atau dari Cina ada, Hmm. dari Vietnam, dari Thailand. Hmm. So far 5 negara itu sih yang aku dapat. Oke. Apa namanya? Nah, terus itu tadi dukanya, sukanya. Nah, Boleh sukanya disuruh ini enggak? Nyapu. Bantu-bantu. Bantu-bantu. mereka suka rela. Oh, that's good then. Iya. Mereka suka rela, suka nanya, "Oh, ada yang bisa dibantu nggak? Kalau ngeliat masak, itu bisa bantuin apa nih? Motong-motong apa?" Pastinya itu Oh. sih. Extra Kadang hand. mereka suka gini, "Hari ini kamu nggak usah masak deh, aku yang masak. Aku pengen memperkenalkan masakan dari negaraku," gitu. Wow, oke, Iya, iya, that's iya. good. Iya. Rata-rata umur Kebanyakan berapa Mbak mereka Susi? ada gitu. Kenapa? Umur berapa rata-rata studennya? Soalnya kan kayaknya udah cukup mandiri ya, udah bisa masak, bisa apa, nyapu atau bantu-bantu. Berarti umurnya udah agak-agak dewasa ya? Bukan dewasa sih maksudnya udah. Range-nya sih beda-beda ya. Ada yang dari 11 tahun. Oh, 11 tahun udah Heeh. luar negeri Ada sendiri. yang Oke. 11 tahun, ada sampai paling tuanya waktu itu 16. Oke. Jadi range-nya 11 sampai 16 ya. Iya, range Oke. 11 sampai 16. Oke. Tapi Iya. ya seru juga sih mereka ini. Mungkin yang 11 tahun dia nggak sampai Masak. ya nggak sampai segitu-gitunya ya. Tapi Mungkin yang 15 ada 16 kali ya. iya, yang 15 16 tuh mereka suka. Yang 14 aja lah mulai, "Oh, nanti aku mau coba masak. Tolong anterin ke toko Asia dong," gitu. Pengen Belajar. lihat ya nanti kita yang masak. Oh, menarik. Iya. Iya. Itu sukanya. Terus kalau Dan dari bagusnya sampai bagusnya sampai sekarang hampir semua tuh masih keep in touch. Oh, jadi punya keluarga Iya. besar ya. Oh, Iya, makanya itu juga termasuk kemarin waktu liburan ke sukanya. Jepang, Mbak Susi ada ketemu sama anak hostnya juga, apa? Iya. Student internasional juga ya dulu di sana. Ya, ke Korea juga gitu, ketemu sama mereka. Dan keluarganya tuh welcome kita banget. Ya kita nggak tinggal sama mereka, tapi Iya, mereka tuh ketemuan kayak lah. kayak mau servis kita, padahal kita nggak minta, kita cuma bilang, "Kalau bisa ketemuan lah sekali," gitu. Tapi mereka maunya selama kita di kota tempat mereka tinggal, kalau bisa sesering mungkin ketemu. "Kita Oh, ajak that's kesini good. deh, udah makan ini belum? Udah pernah ke sini belum?" Gitu-gitu. Artinya Mbak Susi adalah host yang baik. Nah, itu baru aku mau bilang. Iya. Berarti ini ibu kos yang bagus, yang berkesan buat anak-anak. Berkesan, Sampai exactly. pastilah orang tuanya kan diceritain sama anaknya. Ya kan, bagaimana dia diperlakukan. Kayaknya mereka gitu karena orang tuanya ngomong, "Aduh kita tuh tadinya sebelum mereka pergi kita khawatir banget Was-was. karena iya mau tinggal sama orang lain gitu kan." Tapi ternyata pas nyampe sana mereka bilang, "Aduh suka banget, seneng banget sampai nggak mau balik." Aduh. Tiap mau pulang pada nangis, pada ini sedih sih. Itu sedihnya juga kalau mereka udah mau pulang, aduh udah mulai mellow-mellow di rumah, mulai sedih gitu. Iya, apa namanya itu ya tadi gitu. Kalau misalnya Mbak Susi termasuk ibu kos yang galak, saya yakin mereka nggak akan mau ketemu Mbak Iya, Susi. itu aku juga baru mikir gitu. Pasti Pak ibu kos yang baik ini, makanya sampai pas
mengunjungi negaranya aja mereka tetap Hmm. mau ketemu kan gitu. Hmm. Ya, puji Tuhan. Iya. Iyalah bisa sampai selama ini kan bertahan. Iyalah. Mbak Ada Susi mulai homestay. dari berapa? 2016 kan Mbak Susi tadi bilang? Iya, Ya, iya, berarti sekarang berapa? 2024, 8 tahun. Itu waktu iya. COVID Tapi berarti dipotong stop lah ya? COVID ya. Iya, iya. Heeh, Baru COVID nggak kan Oke. nggak ada yang masuk. nggak ada yang Iya, datang iya, ya. iya. Jadi 2016 sampai 2020 lah ya. Terus udah gitu mulai lagi kapan tuh? Mulai ada lagi international student? Tahun lalu. 2003. Oh, oke. Iya, tahun lalu Jadi mulai ada 3 tahun, lagi. 3 tahun. Jadi sekolahnya Kimberly nggak sama sekali terima international student? Iya, karena New Zealand kan juga tutup border ya buat Iya kan, internasional sampai student. 2022 ya kalau nggak salah. 2021 kan? 2022 udah mulai tuh pelan-pelan ya kalau nggak Iya, salah. tapi kan dua-dua udah mulai akhir ya. Oh iya, true. Oh, oke. Iya, iya. Iya, 23. jadi tahun lalu Januari kita dapat 2, satu dari Korea, satu dari Jepang, itu masing-masing 3 bulan. Saat yang bersamaan. Iya, iya. 3 bulan, 1 term mereka di sini dan mereka juga cocok banget. Terus sama Kimberly juga cocok, bertiga udah kayak saudaraan aja. Nice. Akhirnya seminggu sebelum itu pada maunya tidur sekamar. Sebelum pada pulang ya. pulang udah, iya. Gaya Asianya keluar ya, pengen tidur bareng-bareng deh. Iya, udah. Mbak Susi nanya, Iya. kalau untuk kamarnya nih, kebersihan kamar gitu kan, itu tanggung jawabnya mereka, student, atau Mbak Ya. Susi yang beresin? Biasanya gimana tuh arrangementnya? Untuk tempat Kamarnya mereka? tempat tidur, iya, mereka sih beresin. Oh, oke. Tapi kalau pagi kan anak-anak ke sekolah suka geradak-gerusuk, nggak sempat ini. Aku setidaknya bukain gorden, ada matahari masuk, buka ini. Tapi kalau buat ngatur tempat tidur mereka ngatur sendiri. Itu sendiri. Oke. Ya kan Iya. takutnya apa namanya? Dulu pernah jadi anak kos, tapi mungkin beda kali ya situasinya. Karena kan kadang-kadang orang mungkin takut masuk ke kamar orang jadi breach the privacy something like that. Tapi kalau yang Mbak Susi gini nggak terlalu strict karena itu kan, kali ya. Iya, karena kan dianggap kayak anak sendiri. Jadi aku bikin gimana ke Kimberly ya gitu juga ke mereka. Kayak mereka lagi yang satu term gitu kan jadi benar-benar deket. Ada yang lagi kangen sama orang tuanya, akhirnya datang meluk gitu. Sweet. Oh. Kayak minta dipeluk, minta di ini ya kita juga bikin gitu ke mereka. Jadi sebenarnya Mbak Susi anaknya lebih dari 20. Iya. Banyak anaknya di mana-mana. Banyak. Kayak nanti sore juga mau jemput nih dari Jepang 2 orang. Oh, ada baru datang lagi. Oh ya karena term baru Iya. ya, term baru. Iya. 2 Oke. orang, tapi mereka cuma 2 minggu di sini. Oke. Ini yang dari Jepang ini mereka udah kenal sebelumnya dua-duanya Iya, atau? mereka satu sekolah. Ya, Jadi satu dari sekolahnya mereka ada program buat ke sini. Terus itu satu kamar juga atau 2 kamar terpisah? Satu kamar. Oh, satu kamar berdua yang ini. Dari sekolah bilang, oh mereka boleh sekamar karena mereka udah saling kenal dan mereka satu sekolah. Kalau Dan mereka juga kirim email ke aku, foto mereka berdua. Oke, jadi biar tahu. Jadi waktu yang jemput tahu yang mana gitu ya. Oh, kalau jemput ini sama ada orang sekolah juga karena mereka kan datang dari sekolah. Oh, Ya. tapi Mbak Susi di sana dan, karena buat dibawa ke rumah ya? Kita langsung bawa ke rumah. Mbak, mau Jadi tanya. anak-anak itu sebelum datang mereka kirim email dulu memperkenalkan. Oh. Datang, mereka kirim email, halo saya ini nanti bakal tinggal di situ selama berapa lama gitu. Biarpun kita udah dapat datanya dari sekolah, tapi mereka bagusnya memperkenalkan diri dulu gitu loh. Iyalah Ya, itu kan mannernya ya. Iya. Mbak mau tanya, kalau kayak gitu tempat tidurnya terpisah atau yang atas bawah tuh, tapi bukan yang bunk bed ya, yang bisa didorong gitu atau bagaimana Mbak? Trundle bed, kayak gitu? Iya, kayak gitu. Yeah. Tapi kita taruhnya di tembok satu tembok. Jadi satu di tembok sebelah, satu tembok satu gitu biar. Kalau mau naik yang atas nggak harus lewat tempat tidur yang bawah gitu. Oh, oke. Ya, menarik. Nah, dengar ceritanya, nih asik banget. Udah selama ini ya, berarti ada nggak nih tips buat teman-teman atau orang Indonesia lain yang mungkin tertarik jadi host untuk international student di New Zealand atau apa di sini? Ada nggak? Tipsnya yang pertama sih ya, maksudnya baru mau mulai gitu atau? Iya, maksudnya tadi kan mulai. Ya, kalau tadi kan caranya banyak banget nih.
Mbak Susi kan kalau pengalamannya Mbak Susi kan Mbak Susi, approach sekolah ya, karena memang sekolahnya ada. Tapi tadi kalau nggak salah Mbak Susi bilang ada agent juga yang Iya. aha, Jadi ada salah satu teman di sini, dia barusan jadi homestay juga, tapi lewat kayak ada agent gitu, agent homestay. Mereka emang nyari-nyari orang-orang yang mau jadi homestay gitu. Mhm, mhm, Dan dia apply ke situ. mmm, Aku kurang tahu ya agentnya mhm, mana gitu. mhm. Tapi yang pasti mereka diminta, jadi ada referee, Ya, mhm, diminta beberapa orang kayaknya buat referee, nanti sama agentnya mhm, dikontak. mhm. Dan nanti juga harus ada surat kayak SKCK gitu kelakuan Oh, dari baik. polisi. iya iya Iya, iya iya. jadi SKCK. polisi akan periksa juga Iya iya. semuanya. Iya kan takutnya kalau Keluarga ini misalnya ada yang heeh, aneh-aneh ya, kasihan nanti Heeh, iya anak-anaknya. iya iya. iya betul. Jadi itu kita tiap tiap 3 tahun atau tiap 2 tahun gitu harus perbarui itu sih. Police certificate-nya itu ya. Iya, Mhm, heeh. mhm. Terus ya yang pasti harus ada spare room Room buat lah. anak itu Mhm, ya, mhm, heeh. mhm, Karena nggak bisa dia tidur sama orang rumah aja gitu Iya. kan. mhm, Biarpun sama umurnya, misalnya sama Kimberly kan aku nggak mungkin ngasih dia sama Kimberly gitu. Mhm. mhm, betul. Iya, iya. Jadi Mmm, ya itu sih sama ya keinginan kita buat kayak memperlakukan mereka seperti anak mhm, sendiri ya. Mhm, mhm, Jangan mhm, karena ya aku pernah dengar juga ada salah satu anak yang jadi homestay di sini, mhm, temennya di sini juga, jadi mereka mhm. datang dari satu sekolah, temennya sama sekali nggak dibawa keluar, nggak di oh, kasihan amat. iya, jadi Iya. temennya sedih gitu, dia cerita, "Ya Oh, udah teman teman kamu suruh ke sini deh, nanti hari Sabtu kita jalan-jalan," gitu. Aku suka mhm, gituin aja. Jadi mhm, kalau bisa sih kalau memang mau terima anak-anak itu mhm, ya Harus siap i ya. iya mhm, harus siap Siap. itunya gitu loh, Mhm. mhm, Iya karena biar kan mereka kalau yang international student yang, apa, yang Mbak banyak terima itu kan rata-rata anak SMP, SMA lah ya, atau SMA awal gitu mhm. ya. Beda kan iya kalau yang udah kuliah, ngekos cuman kamar toh ya terserahnya mereka gitu kan ya. iya Bedanya kan iya, di itu beda. kan, Heeh Mhm, heeh. mhm, Jadi kalau yang ini yang tadi Mbak bilang benar-benar harus di-treat sebagai anak, karena kan mereka istilahnya masih di bawah umur gitu kan. mhm, Iya, Jadi, dan lebih lebih ekstra lah, karena kalau anak kan mmm, emang udah tinggal di sini ya, kita nggak udah harus tahu, tiap iya, nggak harus tiap weekend juga kita bawa jalan-jalan gitu mhm, misalnya. mhm, Nah kalau ini, kita harus ekstra mhm, nyiapin iya. waktu, mhm, terus mhm, dan Jadi kalau memang sakit juga ya mesti ini, mmm, kayak waktu itu beberapa kali mhm, ada anak yang sempat sakit karena datang oh, winter, dia dari mhm, sana summer, datang iya, sini oh. winter, oh, jadi flu, ya udah bikinin heeh, bubur, bikin ini, Dikenalin bikinin untung dari Asia ya, jadi tahu bubur. untung dari iya, dan mereka senang makanan itu, Apa senang makan namanya, bubur. itu kalau sakit gitu Mbak, itu kan pasti mereka udah punya ada health insurance ya, tapi, prosesnya gimana? Iya, Sama kayak kita juga ke ke GP atau bagaimana? Atau ada khusus medical center buat mereka atau ke GP gitu oh sih, tetap ke biasa, GP? Oke. heeh. berarti Tapi GP-nya GP waktu itu kita yang gitu ya? iya, Mmm, atau bisa juga ke GP lain oh, yang oke. kayak, after hours gitu, Mhm. Oh, sih, Tapi itu iya, Mbak Susi bayar dulu nanti diklaim atau bagaimana? Karena kan mereka iya, harus bayar kan? heeh. Mhm, Kita dibilang bayar dulu nanti diklaim. oh, Tapi oke. yang waktu itu sakit sih nggak sampai harus dibawa ke rumah sakit ya, karena dia cuman kayak cold aja gitu, kayak mhm, demam dikit sama pusing, mhm. kasih paracetamol. Mhm, Kaget sama mhm, cuaca ya? Iya Mhm. iya. mhm. Kalau yang culture shock-nya gimana? Ada nggak anak-anak ini ngalami, terus gimana, bantu mereka buat Mhm. adapt gitu? Mmm, culture shock, Apa karena Mbak Susi orang Asia, jadi mereka nggak terlalu culture shock? Nggak mungkin iya, mungkin enggak juga Mmm. ya, ah, karena itu. Walaupun walaupun misalnya suami Mbak orang Kiwi, tapi kan karena Mbak Asia, mhm, jadi mungkin mengurangi Nah kali ya? iya, iya, mungkin heeh. Karena Mhm. mhm, makannya nggak selalu makan roti, nggak selalu makan Pai, kentang misalnya, ya. Jadi nggak pasta, ya ya ya. heeh. Oke. oh, Baguslah berarti kalau gitu, apa namanya, kesempatan nih buat kita para orang-orang Asia ya, kalau memang target Iya, market-nya international student itu rata-rata dari Asia, mhm, mhm. mungkin kita bisa kali ya, maksudnya dengan, ya kita memang Asia, tapi dari segi, apa ya, pengalaman tinggal sudah lama di New Zealand Di gitu kan. New Zealand, heeh heeh. Tapi hal yang paling krusial kan orang biasanya makanan ya, kalau kita pindah ke tempat baru ya, benar nggak? Iya Jadi kalau iya, misalnya, mereka tinggal di tempat yang biasa masak-masak Asia, which is pasti kan sama ya kurang lebih kan mirip-mirip, mungkin mhm mhm akhirnya mhm. setidaknya mengurangi rasa itu kali ya, rasa homesick, Rasa iya, kayaknya jadi gitu, heeh. jadi apa, Ada nasi. ya ada nasi tadi Mbak Susi bilang, nggak makan kalau nggak ada nasi.
Gitu. Oh, berarti kesempatan juga nih banyak buat kita ya. Iya, Buat ini. heeh. Gitu. Cuman kalau breakfast ya Pasti aku udah bilang, kalau breakfast aku nggak siapin kayak kan di Jepang, Korea mereka biasanya Iya, breakfast makan banyak gede. iya. big Aku meal bilang ya. kalau breakfast Hmm. kita roti, ini Hmm. roti ada, cereal Nasi ada, goreng? mix aja. Enggak. Itu kalau weekend masih oke, Weekend. tapi kalau Iya. hari sekolah nggak sempet. No, Nah, nggak sempet praktis ya. lah kalau Hmm. breakfast ya. Nggak Iya. sempet. Iya, sama aja saya juga kalau ke Alia. Pokoknya kalau weekend name it, mau masak waffle kayak mau masak nasi goreng atau apa. Enggak, Tapi kalau hari biasa enggak. no, the issue one toast Iya, sandwich. kalau weekend bisa, kalau hari biasa enggak. Ya ada aja itu makan sendiri, pilih sendiri. Menarik. Mbak Susi, terima kasih sudah mau mampir ngobrol-ngobrol. Maksudnya Sama-sama, terima kasih. jadi Thanks for banyak. having me. Sama-sama. Tapi sebelum itu, Mbak Susi ada kasih quote of the day nih, dan saya rasa ini bagus banget ya quote of the day-nya. Saya akan share. Silakan Mbak Susi, boleh dibacakan atau saya yang bacain, Mbak? Dibacain aja. Dibacain oke deh. Oke. Jadi di sini Mbak Susi kasih ke saya, today don't strive to be everything for everyone, but be a blessing to someone. Nice. Boleh di-share kenapa Mbak Susi pilih ini? Soalnya kalau kita strive to be everything for everyone, kayak kita berusaha keras buat menyenangkan semua orang. Dan itu tuh mustahil banget. Kita sendiri yang jadinya capek ya. Dan orang orang lain itu juga mungkin nggak merasa Terpuaskan. Iya, terpuaskan dengan apa yang kita Lakukan ya. bikin. Tapi lebih baik kita be a blessing to someone. Aku suka bilang ke Kimberly, Kimberly hari ini be a blessing ya buat seseorang. Jadi kalau ada teman yang kayak lagi sedih, ya ajak dia ngomong. Kalau dia lagi kayak nggak ada temen di sekolah, diam-diam ajak ngomong. Temenin. Atau kita senyum aja ke orang, itu udah bikin Blessing. mungkin buat dia. Dan ternyata ada beberapa ibu di sekolah yang datang ke aku, oh thank you loh Kimberly nemenin anaknya gini gitu. Aku jadi berarti didengar juga sama dia. Good. Tuh, anaknya lagi sedih, Kimberly ngajak ngomong gitu. Ya. Oh, nice That's girl. very nice. Yeah. Yeah. Meskipun small step istilahnya gitu ya. Iya, biarpun Just kecil. smile, tapi small step. Iya. Ya, karena kalau saya rasa kadang-kadang itu yang terlupakan ya. Maksudnya kita sibuk, anak-anak harus berhasil di pendidikan, sekolah, matematika, fisika atau apapun lah subjek yang ada. Tapi kadang-kadang dari segi attitude atau karakter itu mungkin yang miss ya. Jadi kadang-kadang makanya kenapa suka ada yang bully segala macam gitu kan. So, well done Mbak, well done. Yeah, I know Kimberly since before she was born even. Dari aku hamil ya. Angkatan ya waktu itu ya. Don't mention that, we agree that. We still 30. Yeah. Keep it that way. Ya, apa namanya? Ya, maksudnya yes, respect sama the way you raise Kimberly, Mbak. Maksudnya apalagi setiap pagi diingetin kayak gitu, karena hal itu yang bisa make a difference in someone else life, ya kan? Ya tadi Mbak Susi bilang ya walaupun cuma senyum atau misalnya dia sendirian aku temenin duduk misalnya walaupun cuma mungkin semenit 2 menit gitu kan, tapi at least ya make sama impact-nya itu betul. Iya. Oke. Alright, terima kasih Mbak Susi. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Ya, so mudah-mudahan next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bisa cerita-cerita pengalaman Mbak Susi yang lain dengan kita di sini. And then sekali lagi terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi ya Mbak Susi. Sampai ketemu lagi in Okay, real life. have a nice weekend. Bye. Yeah, have a nice weekend. Bye.